Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Allah mempersyaratkan jika kalian ingin masuk surga, maka ikuti para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pertama surga, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, Allah sudah pastikan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Adapun kita bagaimana? Allah syaratkan. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik. Kita ini kalau mau surga harus ikut para sahabat. Harus mengikuti manhajus salaf, para sahabat. Siapa yang bilang? Karena Allah yang persyaratkan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Ikutilah para sahabat dengan baik, maka kita akan masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari bagaimana akidah para sahabat, bagaimana amalan sahabat. Tadi kata Ibnu Mas'ud, kanu ya apa aqallaha takallufan. Para sahabat orang yang tidak suka berbuat hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, kita ikuti ibadah mereka seperti apa. Kemudian muncul di akhir-akhir ini yang populer istilah manhaj salaf. Manhaj itu apa artinya sih? Apa artinya jemaah? Sebuah metode beragama. Cara beragama. Baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah, dalam bergaul sama orang-orang selain Islam. Yang sesuai dengan salaf. Terus salaf ini siapa? Siapa salaf? Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Secara bahasa orang yang terdahulu, yang terdahulu dalam sisi keutamaan mereka, dari sisi waktu, dari sisi umur, dikatakan mereka salaf. Tapi kalau bicara manhaj salaf, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para jamaah. La yasluh akhir hadhil ummah illa bima salah bihi awwal. Umat ini tidak akan jadi benar kecuali dengan cara bagaimana dulu orang-orang sebelumnya jadi benar. Maka antum belajar. Belajar manhajus salaf. Bagaimana para sahabat Nabi. Mereka sebagian kaya raya. Tapi hal itu tidak membuat mereka mencintai dunia mereka. Lebih daripada akhirat yang menjadi tujuan mereka. Kenapa dari itu Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah Salafi selalu mengkaitkan Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat, agar orang nggak bisa ngarang dalam agama ini, agar orang nggak bisa berpendapat sembarangan dalam agama ini. Ini yang namanya agama harus terjaga dengan pemahaman para sahabat. Simpel sebenarnya. Pemahaman Ahlussunnah itu simpel, pemahaman Salafi itu simpel. Quran, hadis, pemahaman dengan pemahaman sahabat. Akalmu pahami saja, jangan benturkan kepada Quran dan hadis. Itu intinya. Tapi banyak orang nggak suka. Karena mereka nggak bisa merubah-rubah dan mereka nggak bisa ngarang-ngarang dalam agama. Yang akhirnya akal mereka, logika mereka, nafsu mereka, syahwat mereka nggak bisa dipakai. Bagaimana memahami Quran? Ya subhanallah. Pahami Quran dengan penafsiran sahabat. Yang pertama kali kita pahami Quran dengan penafsiran Quran, pahami Quran dengan penafsiran hadis, pahami Quran dengan penafsiran Rasulullah, pahami Quran dengan penafsiran Khulafaur Rasyidin, pahami Quran dengan penafsiran para sahabat. Pemahaman inilah dikatakan dengan fahmus salafus saleh. Jadi pemahaman salaf itu pemahaman yang paling adil. Kenapa yang paling adil? Karena pemahamannya mengajak kepada orang yang paling pertengahan di antara kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak ngajak orang kepada pemahaman kita, tidak. Kita nggak ngajak orang kepada pemahaman guru kita, tidak. Tapi kita mengajak manusia pahami Quran dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Adil tidak? Sebagian kelompok
mengajak orang kepada pemahaman gurunya. Kamu harus berpemahaman seperti guru kami. Kalau engkau nggak baiat sama guru kami, kamu bukan golongan kami. Kalau engkau nggak baiat sama guru kami, kalau bukan golongan kami, maka kamu dalamnya halal. Kalau kamu sholat tempat kami, kamu najis. Ya subhanallah. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dikatakan najis. Kenapa? Karena menjadikan pemahaman itu terbatas dan terbingkai hanya sesuai pemahaman guru dia. Jadi kalau antum bawakan Quran, bawakan hadis, kalau bukan mangkul dari guru dia, nggak boleh. Egois kan orang? Egois. Kamu ada Quran sama, hadis sama, tapi kenapa kok harus kamu yang memahami dan saya harus ikut kamu? Mau nggak kamu? Saya katakan pahami Quran dan hadis sesuai pemahaman saya. Apa jawaban dia? Nggak mau. Ya sudah, kalau kita cari orang pertengahan di antara kita. Pahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Adil tidak? Maka itu Ahlus Sunnah dikatakan orang yang paling adil. Kenapa para sahabat? Karena dia lebih baik dari kita. Kenapa para sahabat? Karena dia lebih bertakwa dari kita. Kenapa para sahabat? Karena dia orang yang Allah rekomendasikan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, kalian di atas hidayah. Imannya sahabat sudah dikatakan iman di atas hidayah. Rekomendasi langsung dari Allah. Maka ketika kita mengajak manusia kepada pemahaman ini, kita bukan mengajak manusia kepada diri kita. Kita bukan mengajak manusia kepada Masjid Abu Hurairah. Kita bukan mengajak manusia kepada kelompok, tidak. Mengajak manusia kepada pemahaman para sahabat.